Sampai rumah bukannya langsung memeriksakan kandungan Nea. Mereka semua malah mengantarkan Adrian ke UGD karena terus merintih kesakitan. Nea sendiri terlihat santai-santai saja. Ia sama sekali tidak merasakan sakit. Justru ia khawatir melihat suaminya yang bahkan sampai menangis. Aduh mah, ini pinggang sakit banget. Rasanya seperti tulangnya diremuk dan dipatahin. Panas perih. Pokoknya gak bisa dijabarkan sama kata-kata. Lirih Rian yang sudah lemas. Mata Nea mengerjap beberapa kali. Merasa aneh karena sakitnya sang suami itu secara tiba-tiba. Apakah yang dikatakan mertuanya tadi itu benar bahwa sakitnya Rian itu karena menggantikan sakitnya kontraksi? Emang benar ada? Mustahil. Gak masuk logika. Batin Nea kurang percaya. Sebenarnya dulu ia pun pernah mendengar rumor tersebut saat masih tinggal di kampung. Tetapi Nea terkesan tidak percaya. Logika saja. Wanita yang mengandung dan melahirkan bagaimana mungkin si suami yang merasakan sakitnya. Ya sabar. Memang seperti itu rasanya mau melahirkan. Mama pas mau lahiran kamu juga kayak gitu. Mana kamu ngerobek jalan lahir mama sampai mama mendapatkan jahitan 5. Tukas budaya Ena. Para tim medis yang bersiap memeriksa Adrian pun saling pandang. Lalu pandangan mereka beralih pada perut besar Nea. Mereka pun heran. Nea yang hamil mengapa suaminya yang dibaringkan dan dikatakan akan melahirkan. Mereka belum ngeh kalau wanita hamil itu tengah melahirkan. Dan si suami yang menggantikan sakitnya. Dok, cepat periksa suami saya. Jangan-jangan dia patah tulang panggul. Karena seingat saya dia itu suka sekali berolahraga pacuan kuda. Celetuk Nea. Teringat kalau selama ini suaminya suka bermain kuda-kudaan di atasnya. Mereka pun mengangguk, para tim medis dan dibantu Pak Mahendra pun segera memeriksa Adrian. Selang 10 menit, mereka sudah selesai. Bagaimana hasilnya, Pak? Tanya Nea penasaran. Rian gak apa-apa, mungkin mamamu benar. Kalau Rian yang menggantikan rasa sakitmu, lihatlah. Dia sekarang sudah tidak apa-apa. Mendadak sakitnya sembuh. Pak Hendra menunjuk ke arah Rian yang mulai turun dari bed dan berjalan lunglai menuju istrinya. Kamu bagaimana sayang? Maaf karena kami sampai lupa kalau kamu yang mau melahirkan. Andaikan benar kalau sakitku ini karena kamu yang mau melahirkan anak-anak kita. Mas ikhlas sayang. Ayo kita berjuang bersama. Ucap Rian. Karena tidak menemukan penyakit yang serius, dokter UGD pun juga menduga hal yang sama dengan budaya Ena. Karena dalam bahasa medis pun juga ada hal semacam itu. Ah ya benar, cek Rian. Gara-gara kamu kebanyakan drama menantuku jadi terlupakan. Ayo kita langsung ke ruang bersalin. Ucap budaya Ena. Mereka semua pun mengangguk. Lalu Pak Hendra memberi instruksi pada para pegawainya untuk mengurusi menantunya yang hendak melahirkan. Sebagai menantu pemilik rumah sakit, jelas Nea mendapatkan pelayanan yang sangat bagus. Tak berselang lama Tuan dan Nyonya Guntur telah tiba. Keduanya langsung menghampiri cucunya yang sudah berganti pakaian. Siap untuk melakukan persalinan karena ternyata pembukaan sudah sampai tahap ke-8. Rian, jangan ditanya lagi. Ia akan guling-guling saat kontraksi melanda lagi. Nea sendiri hanya merasakan perut yang sedikit mengencang, tetapi tidak sakit. Yang kuat ya sayang, nenek yakin kamu pasti bisa. Nyonya Ruby berusaha memberikan semangat, padahal sendirinya juga gemetar. Teringat kenangan berpuluh tahun lalu silam, saat ia melahirkan anak semata wayangnya, mendiang Kania. Saat itu, ia yang hanya melahirkan satu orang anak saja rasanya seperti nyawa yang hendak dicabut dengan paksa. Apalagi kini cucunya yang akan melahirkan 2 bayi kembar sekaligus. Bahkan Nyonya Ruby pun tidak berani membayangkannya. Aku baik-baik saja kok nenek. Tanggap Nea yang masih bisa tersenyum. Apa tidak sebaiknya kita lakukan caesar saja? Ucap Tuan Guntur. Maunya kami sih gitu, Pak. Tapi Nea yang tidak mau. Jawab budaya Ena. Karena sudah menjadi keluarga. Kini orang tua Rian memanggil Tuan dan Nyonya Guntur menjadi Mama dan Papa. Dan semua itu atas permintaan Nyonya Ruby sendiri. Tuan Guntur sendiri tidak mempermasalahkan.
Pikirnya bagus juga. Lagi pula kan aneh kalau mertua Neya ini memanggil mereka dengan sebutan tuan dan nyonya. Panggilan tersebut terasa formal bagi mereka yang kini sudah menjadi satu keluarga. Benar kata Mama Kek, Neya takut disizerah. Kalau bisa normal ya normal saja. Ngeri kalau perutnya dibelah. Terus kata teman-teman ngerumpi Neya sewaktu di kampung dulu. Menurut pengalaman mereka melahirkan itu lebih cepat sembuh yang normal. Kalau Caesar sudah bertahun pun kadang masih suka terasa sakitnya. Kalau normal paling sebulan juga udah sembuh. Imbun ya. Tapi, di saat Tuan Guntur hendak kembali menyela dan mengutarakan pendapatnya, terdengar Rian yang mengaduh kesakitan. Perhatian mereka pun beralih pada Rian yang duduk jongkok di lantai. Tuan Guntur dan istrinya yang belum tahu sakitnya Rian pun hanya memandang aneh pada suami cucunya tersebut. Biur. Tak berselang lama, tersengat seperti balon air yang pecah. Perhatian kembali teralihkan. Terlihat Neya yang berdiri dengan air yang menggenang di bawah kakinya. Tiba-tiba saja air ketuban Neya yang pecah. Ketubannya sudah pecah, ayo Nona, cepat naik ke atas berangka. Ucap suster sedikit memekik, lalu dengan sigap bidan dan beberapa suster yang menjadi asistennya pun membantu Neya untuk berbaring di atas tempatnya. Keluarga yang tidak berkepentingan juga dipinta menunggu di luar. Rian yang seharusnya menunggu dan menemani istrinya, malah sibuk sendiri dengan sakit yang kini semakin bertambah dahsyat. Hei, kenapa kamu malah keluar? Cepat sana temani cucuku. Bentak Tuan Guntur dengan mata melotot. Rian sih maunya begitu, tetapi yang di dalam sana seolah mendesak minta dikeluarkan. Gak bisa, Kek. Aku udah di ujung tanduk. Rian langsung menuju ke kamar mandi yang tidak jauh dari ruang bersalin. Cekah, dasar tidak berguna. Cucuku sedang berjuang melahirkan anakmu, kamu malah sibuk boker. Rutuk Tuan Guntur kesal. Maaf, Pak. Bukan mau membela Rian, tetapi Rian ini sedang. Secara singkatnya Pak Hendra menjelaskan sakit yang Rian alami. Memang ada yang seperti itu? Tanya Nyonya Ruby terkejut. Ada, kasusnya seperti kehamilan simpatik, di mana suami yang merasakan ngidam. Suami memang bisa merasakan hal tersebut ketika istrinya hendak melahirkan. Pemicu utamanya, suami yang terlalu bucin pada istrinya. Jelas Pak Hendra lagi diiringi dengan cekehan kecil. Biar aku yang nemenin Neya di dalam, Pak. Papa gak usah khawatir. Neya itu sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Ucap Budayena dan diangguki oleh semua orang. Lalu Budayena pun masuk dan menemani menantunya yang tengah berjuang melahirkan cucu kembarnya lahir keduanya. 5 menit kemudian Rian telah kembali. Tuan Guntur sedikit melirik cucu mantunya tersebut. Terlihat wajah Rian yang lelah dengan peluh berjatuhan di keningnya. Oh, Rian memilih duduk selonjoran di lantai. Papa. Rintih Rian lagi. Kenapa, Nak? Pak Hendra mencoba lebih lunak. Lama-lama kasihan juga pada putranya. Aduh, sakit banget, Pak. Keluh Rian sembari memegangi perut dan area pinggangnya. Papa pijitin ya. Tawar Pak Hendra. Dan Rian hanya mengangguk. Tuan Guntur sendiri hanya memperhatikan dengan wajah tanpa ekspresi. Tetapi dari pancaran matanya terlihat kalau ia penasaran. Oh, Yan, jangan pap di sini. Sana ke kamar mandi. Kau tegur Pak Hendra saat melihat putranya malah ngedan-ngedan tidak jelas. Enggak, Pak. Dari tadi juga gak ada yang keluar. Entah kenapa ini bawaannya pengen ngeden. Sahut Rian yang semakin banjir keringat. Di luar Pak Hendra sibuk mengurusi putranya yang rewel minta ampun itu. Sedangkan di dalam Budayena terus memberi semangat pada menantunya. Ayo Nak, Mama yakin kamu pasti bisa. Ucap Budayena sembari sesekali mengusap keringat di kening Kanaya. Di saat bayi hendak keluar itulah Neya baru merasakan sakitnya melahirkan. Mama, sakit banget. Lirih Neya. Iya Nak, Mama tahu. Tapi kalau gak dikeluarin mereka pasti akan dalam bahaya. Ayo, berjuanglah. Suamimu di luar pun ikut berjuang.
Bu Diana tak pernah putus memberikan semangat. Ayo Nona, sedikit lagi. Ini kepalanya sudah terlihat. Bidan pun ikut menambahkan. Iya, iya. Naya pun mengejan panjang. Ia sampai menitikan air mata ketika jalan lahirnya dibuka dengan paksa. Dan akhirnya, oi, uik, seorang makhluk mungil pun berhasil dilahirkan. Selamat, bayinya pertama lahir dengan sehat dan cantik, serta sempurna. Ucap bidan langsung menyerahkan bayi itu pada suster untuk dibersihkan. Nafas Naya ngos-ngosan, ia pun menoleh dan melihat bayinya yang mungil tengah dibersihkan oleh dua orang suster. Tanpa sadar senyumnya pun terbit. Di luar sana Rian yang tadinya merasakan sakit yang luar biasa itu pun mendadak juga langsung sembuh ketika bayinya telah dilahirkan. Kenapa? Kok berhenti? Tanya Tuan Guntur menatap heran. Plak! Nyonya Ruby yang di sampingnya pun memukul pelan lengan suaminya. Pak, kamu kok kayak gak rela gitu Rian udah sembuh? Kau tegur Nyonya Ruby. Tuan Guntur hanya tersenyum kecil. Oi! Oi! Lalu tak lama terdengar suara tangisan bayi. Ya Allah, itu cicit kita udah lahir, Pak. Seru Nyonya Ruby saat mendebat suara tangisan cicitnya. Mata Tuan Guntur pun langsung berkaca-kaca. Pak! Rian menoleh pada papanya yang ternyata ikut duduk di lantai. Sedari tadi mengurus dirinya yang merintih kesakitan. Kadang dipijat terkadang juga dikerok. Ada-ada saja permintaan Adrian. Mungkin sakitmu hilang karena anakmu sudah lahir, Rian. Ucap Pak Hendra yang mulai mengusap peluhnya sendiri. Mata Rian pun berkaca-kaca setelah mendebat tangisan bayi yang terdengar nyaring itu. Ini baru pertama, Yan. Siap-siap aja untuk anakmu yang kedua. Celetuk Pak Hendra yang langsung membuat wajah Adrian berubah jadi tegang. Pak, rasanya pinggangku mau patah. Seakan tulang-tulangku diremuk dan dipatahnya secara bersamaan. Apakah ini ya yang dirasakan seorang ibu yang melahirkan? Sungguh, aku merasa durhaka ketika aku terus membantah ucapan Mama. Ucap Adrian yang mendadak menyesal telah sering membantah ucapan ibunya. Apalagi dulu ia sering membuat ibunya marah. Aduh. Tiba-tiba Rian mengaduh lagi. Dan benar saja di dalam sana Kanaya kembali berjuang melahirkan anak keduanya. Beberapa saat kemudian, Naya telah berhasil melahirkan bayi kedua. Selamat, bayinya kali ini laki-laki, sehat tampan dan sempurna. Seru bidan memberikan selamat. Ma! Naya menoleh. Bu Diana tersenyum haru. Kamu hebat, Naya. Setelah berhasil melahirkan bayi-bayinya dengan selamat, sakit yang dirasakan Adrian pun berangsur hilang. Mendadak lelaki itu sudah tidak merasakan sakit lagi. Bertepatan dengan itu suara tangisan bayi kembali terdengar. Pak, apa itu bayi kedua kami? Suaranya kali ini lebih kencang. Tanya Adrian dengan wajah yang campur aduk. Antara terharu lelah dan juga lega. Sepertinya bayi kedua kalian memang sudah lahir, Yan. Terus kamu bagaimana? Apakah masih sakit? Tanya papanya. Tuan Guntur dan Nyonya Ruby sendiri sibuk mengintip kaca kecil yang ada di pintu ruang bersalin. Keduanya sangat penasaran akan cicit-cicit mereka, dan tidak sabar ingin melihat makhluk kecil tersebut. Ajaib, Pak. Mendadak sembuh. Tapi rasanya aku masih lemes banget. Sahut Adrian. Fiuh. Pak Hendra menghembuskan nafasnya lega. Kemudian ia menyenderkan punggungnya pada dinding rumah sakit. Sebelah tangannya mengusap peluh yang ikut bercucuran akibat mengurusi Rian yang terlihat seperti orang mau melahirkan. Bagaimana tidak, Rian tadi ikut mengejan walau pelan. Pak Hendra takut kalau kotoran yang akan dikeluarkan anaknya, ya kali seorang bayi. Hahaha. Papa seperti lagi cosplay Jeti dukun beranak, Yan. Ekspresimu tadi seperti orang mau melahirkan betulan. Celetuk Pak Hendra kemudian terkekeh kecil. Rian meringis. Gak tahu, Pak. Bawaannya memang pengen begitu. Untunglah kemarin Rian sempat mendetoks usus. Bisa bahaya kalau perut Rian lagi penuh.
Sambung Rian yang juga sama-sama lega. Setelah beberapa menit kemudian, pintu ruang bersalin telah dibuka. Seorang suster memberitahukan kalau salah satu dari mereka diperbolehkan masuk untuk mengazakan bayi. Silahkan kalau mau mengazani baby twins, tapi cukup satu orang saja ya, ucap suster. Mendengar itu Rian pun berusaha untuk bangkit. Saya suaminya Sus, biar aku yang mengazani anak-anakku, ucap Rian. Kamu sudah tidak apa-apa, Yan? Kalau masih lemas papa bisa kok mengazani bayi kalian, kata Pak Hendra yang terlihat kasihan pada putranya. Sementara Tuan Guntur diam saja karena sadar ia tidak bisa azan. Hanya dalam hati merutuk karena tidak diperbolehkan masuk. Aku saja, Pak. Aku ingin aku sendiri yang mengazani mereka. Aku masih kuat kok, kata Rian dan mendapatkan anggukan dari papanya. Sebelum masuk ke ruang bersalin, Rian terlebih dahulu mengambil air wudhu di kamar mandi. Ketika memasuki ruangan, Rian terpaku melihat bayi-bayinya yang mungil. Matanya mulai berkaca-kaca. Rian, lihat! Mereka sangat mirip denganmu, seru Budayana girang ketika melihat keberadaan sang putra. Neya tersenyum kepada suaminya. Di wajahnya terlihat sekali laut kelelahan, tetapi tidak memudahkan kecantikannya. Mas, kenapa kamu jauh lebih berantakan dariku? Tanya Neya merasa lucu. Dia yang melahirkan tetapi kenapa wajah suaminya yang lebih kelelahan. Dan juga lihatlah, rambut dan bajunya yang kusut itu. Jauh sekali dari kesan Adrian selama ini. Pokoknya rasanya amazing sekali sayang. Tetapi walau begitu aku gak menyesal. Sebaiknya, aku bersyukur banget. Terima kasih ya sudah berjuang melahirkan mereka berdua. I love you. Rian mendekat dan mengucapkan kata cinta dan terima kasihnya pada sang istri. Neya tersenyum lembut. Love you to my hubby, lihatlah mereka, cantik dan juga ganteng, sambut Kanaya. Beralih pada anak mereka tengah disiapkan oleh suster dan satunya lagi ada di gendongan Budayana. Sedangkan bidan dan seorang suster masih harus membersihkan Kanaya. Mata Rian membola mendengarnya. Kemudian senyum lebar mulai menghiasi bibirnya. Jetty, mereka kembar sepasang, tanya Rian. Iya, cewek dan cowok. Rian pun mendekati anaknya yang ada di gendongan sang ibu. Siniin mah, Rian mau azani dulu, pinta Rian. Ini nak, hati-hati ya, dia sangat kecil. Dengan perlahan Budayana memberikan bayi mungil yang sudah dibedong itu kepada Rian. Rian menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, antara bahagia dan juga haru. Dulu ia tidak pernah menyangka akan punya anak bayi seperti itu. Tetapi sekarang lihatlah. Dia malah langsung dikasih dua oleh Sang Pencipta. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rian pun mulai mengumandangkan azan untuk putri pertamanya. Lalu dilanjut pada putra keduanya. 1 jam kemudian. Kini Neya dan anak-anaknya sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Para orang tua mulai berebut menggendong cucu dan cicit mereka. Sementara Neya dan Rian sibuk memakan makanannya yang dibelikan oleh seorang bodyguard dan itu atas perintah dari Tuan Guntur. Dingin-dingin begitu sebenarnya Tuan Guntur adalah orang yang perhatian. Yang tadi itu hanya saja Tuan Guntur masih kurang percaya dengan yang dialami Rian. Malah mengira kalau Rian tengah berdrama. Siapa sih yang tidak kesal di saat cucu kesayangan hendak melahirkan tetapi suaminya malah bolak-balik ke WC? Mas, pelan-pelan, kamu kayak orang gak makan seminggu. Kau tegur Neya saat melihat suaminya makan lebih lahap darinya. Mendengar itu Pak Hendra pun menyeletuk. Kamu tidak tahu saja Neya, kalau suamimu itu saat di luar juga seperti orang yang mau melahirkan. Dia ikut-ikutan ngedan. Gak berselang lama bayi kalian lahir. Celetuk Pak Hendra diiringi dengan kekehan. Hah? Serius, Pak? Neya menatap tidak percaya. Benar sayang. Rasanya perut Mas mula sekali. Terus pinggang panas dan perih. Tak hanya itu. Tulang-tulang area panggu juga rasanya seperti dipatahkan secara bersamaan. Satu lagi. Seperti ada sesuatu yang berdesakan ingin keluar. Tetapi gak ada yang dikeluarkan.
Rian pun menceritakan apa yang ia rasakan. Bukannya prihatin Naya malah mengulum senyum. Alhamdulillah, kalau kamu yang menggantikan sakitnya Mas. Kata orang kalau mau melahirkan itu rasanya sakit banget. Kalau begini aku gak kapok buat anak lagi Mas. Nanti setelah mereka berusia 2 tahun, aku siap kok hamil kembar lagi. Bagaimana kalau kita promil anak kembar 3 sekaligus? Sekarang kan canggih tuh. Aku tuh maunya sekali melahirkan sudah langsung banyak anak begini. Ujar Naya sembari tersenyum lebar. Walau ia juga merasakan sakitnya saat bayi mau keluar. Tetapi Naya tidak menyesal ataupun kapok untuk melahirkan lagi. Toh semua kesakitan itu hilang seketika saat melihat makhluk mungil yang ia lahirkan kedua. Rian melongo dengan ucapan istrinya. Sedangkan ucapan Naya itu mendapatkan antusiasme oleh para orang tua. Nah bagus itu, banyak anak banyak rezeki. Jangan seperti kami yang hanya bisa menghasilkan 1 anak saja. Mama dukung ide kamu Naya. Seru Bu Diana dan mendapatkan anggukan oleh semua orang. Klek. Rian menelan ludahnya dengan susah payah. Ia hanya meringis tertahan. Ini saja traumanya belum hilang, tapi istriku sudah berencana mau hamil lagi. Mana maunya kembar 3 lagi. Aduh. Batin Rian berseru. Beberapa hari kemudian, Naya dan babynya sudah diperbolehkan pulang. Terhitung ini sudah hari ketiga semenjak Naya melahirkan. Dan sebentar lagi akan diadakan acara akikahan di kediaman Rian dan Naya. Dalam hal ini, Naya menginginkan sistem gotong royong. Jadilah Naya meminta bantuan para bestianya yang ada di kampung mantan suami. Mereka sendiri sama sekali tidak keberatan. Malah bahagia dan antusias saat dipinta ke Jakarta untuk ikut andil dalam acara akikahan sahabat mereka. Ada Nanda juga. Aris juga ikut karena ingin bertemu secara langsung dengan mantan kakak iparnya. Ayu sendiri tidak bisa ikut karena tengah hamil 7 bulan. Sebina, jangan ditanya. Tentu dia ditinggal karena statusnya masih belum jadi pacar Aris. Di antara keduanya masih terjadi kesalahpahaman. Hubungan keduanya semakin berjarak ketika Sebina terus menghindar. Kini mereka semua sudah dalam perjalanan menggunakan travel. Ada Nanda yang memakai mobil pribadi sendiri karena ia sekeluarga ikut. Nei, sudah 3 hari. Apa kalian sudah menyiapkan nama untuk cucu kami? Tanya Bu Diana yang lagi menggendong cucu perempuannya. Dari dulu Bu Diana sangat ingin mempunyai anak perempuan. Jadilah sekarang ia bahagia mempunyai cucu perempuan. Tetapi walau begitu ia tidak pilih kasih. Ia juga tetap menyayangi cucu laki-lakinya. Sudah ada dong, Mah. Sahut Kanaya. Siapa? Tanya Bu Nyonya Ruby antusia. Sejak saat itu, baik mertua dan kakek nenek Naya ikut tinggal di rumah Rian Naya. Mereka sama-sama tidak mau berjauhan dari cucu mereka. Beruntung dulu Rian membeli rumah yang bisa dikatakan seperti mansion. Karena rumahnya itu sangat besar dengan banyak kamar. Dan juga halaman rumah baik dari depan samping bahkan belakang yang sangat luas sekali. Naya menatap suaminya untuk beberapa saat, lalu terlihat suaminya mengangguk kecil. Namanya Hanja Nazifa Mahesama. Ucapkan Naya sembari mengelus sayang kepala sang putri yang ada di pangkuan mertuanya. Dan yang jagoan, namanya Kevin Arsenio Mahendra. Sambung Adrian yang juga menatap penuh kasih pada sang putra yang ada di pangkuan Nyonya Ruby. Baik pihak orang tua Rian dan kakek nenek Naya pun terlihat senang. Karena nama besar keluarga mereka pun disematkan pada cucu cicit mereka. Sengaja Naya menyematkan nama keluarga di masing-masing nama anaknya agar adil. Satu ikut nama keluarga besarnya dan satu lagi ikut nama keluarga besar suaminya. Cukup adil bukan? Wah! Bagus sekali, ucap mereka dengan serempak. Naya dan Rian pun tersenyum lega karena nama pemberian mereka diterima baik oleh keluarga besar mereka. Tapi, semua menoleh saat Tuan Guntur mulai bersuara. Kenapa Mahesa tidak disematkan pada Kevin saja? Menurutku Kevin yang lebih pantas menjadi penerus perusahaan raksasa grup Mahesa. Ucap Tuan Guntur mulai protes. Maunya ia sang cucu laki-laki lah yang nantinya akan menjadi pengganti Kanaya jika sudah dewasa nanti. Kalau kakek keberatan, nama belakang mereka bisa ditukar kok. Tetapi,
Kita juga tidak bisa mengatur untuk mereka memilih di singgasana yang mana. Biarkan mereka memilih hendak di mana mereka akan meneruskan usaha keluarga. Jika Hanza lebih punya skill berbisnis, kenapa tidak, kek? Lagi pula, baik Hanza maupun Kevin nantinya akan sama-sama punya saham baik di grup Mahesa ataupun Mahendra. Ucap Naya menjelaskan. Iya betul. Mereka itu sama-sama anak Naya dan Rian dan sama-sama cucu kita bersama. Jadi menurut kami tidak masalah kalau Hanza menyandang nama Mahesa. Entah Hanza atau Kevin nanti yang akan duduk di singgasana Mahesa. Intinya sama saja. Imbuh Pak Hendra. Cucu mereka masih bayi saja, mereka sudah sibuk siapa yang akan jadi penerus keluarga. Astaga, bahkan Naya saja tidak membayangkan hal tersebut. Benar juga. Ya sudahlah. Nama itu pun sudah sangat bagus. Benar kan Kevin? Tuan Guntur pun akhirnya setuju saja, dan kembali mengajak cicitnya bercanda. Ini dia bagianmu. Prapto memberikan bagi hasil atas investasi yang mereka lakukan kepada Adi. Adi menerima uang tersebut dengan mata berbinar. Ternyata enak sekali berinvestasi. Cuma memberikan modal kita jadi punya penghasilan besar tanpa bersusah payah bekerja. Kata Adi yang sudah hijau matanya. Dari dulu tidak pernah berubah. Adi selalu saja menyukai uang. Prapto tersenyum sinis. Jelas lebih enak berinvestasi Arya. Asal berinvestasinya ke orang yang tepat kita akan mendapatkan untung dan yang pasti tidak kena tipu. Pilihlah dengan cermat kalau mau berinvestasi. Ucap Prapto yang sudah mengganti namanya menjadi Damal, sedangkan Adi kini merubah namanya jadi Arya. Karena status mereka yang DPO akhirnya membuat Prapto merubah identitas, tentu dengan uang yang dia miliki sangat memudahkan Prapto menggunakan identitas barunya itu. Ya benar, beruntung sekali kita gak ketipu investasi bodong. Kelakar Adi dengan senyum sumringah. Ya gak lah, perusahaan tempat kita berinvestasi itu perusahaan bonafit. Dan aku kenal dekat dengan anak pemilik perusahaan. Berterima kasihlah padaku karena sekarang kamu ini sudah kaya. Oceh Damar alias Prapto. Belum teh, masih dalam proses menuju kaya. Baru juga kumpul 200 juta tabunganku. Lalat Adi yang lagi-lagi kelepasan memanggil nama asli Prapto. Mata Damar alias Prapto pun melotot horor. Jaga mulutmu Arya. Kamu mau ada yang mendengar nama itu dan berakhir mengenali kita. Kau tegur Damar. Adi pun nyengnya. Ya maaf. Perlu kuingatkan lagi. Walau sekarang kita banyak uang, kamu jangan sampai terlena ya. Usahakan jangan keluar ke muka umum sering-sering. Kita ini baru beberapa bulan jadi DPO. Tunggu setidaknya 2-3 tahun barulah kita bisa jalan keluar dengan bebas. Sampai kasus kita tenggelam, barulah kita bisa bebas seperti sedia kala. Kata Damar alias Prapto. Adi menghela nafasnya pelan. Lama juga. Ini gara-gara kamu nih. Harusnya akan 4 bulan lagi aku udah bebas dari penjara. Karena kamu aku jadi buron dan gak bisa pakai identitas lamaku. Keluh Adi yang sudah mulai berani mengeluh pada Prapto. Diambil hikmahnya saja. Kalau bukan karena aku kamu tidak akan punya penghasilan sebanyak ini. Ketus Prapto. Adi memutar bola matanya malas. Iya sih. Ucapnya pelan. Oh ya, aku mau tanya sama kamu. Menurutmu kalau aku melamar Denajo bagaimana? Apakah dia akan menerimaku? Tanya Prapto mengubah topik. Gak tahu. Coba sajalah. Tapi apa kamu gak malu mau ngelamar Najwa? Dia itu anaknya Kiai Hlo di sini. Masa harus punya mantu penjahat kayak kamu? Kata Adi, membuat Prapto menggeplak kepala Adi. Itu dulu. Sekarang aku udah insyaf. Gak lihat sekarang aku sarungan? Bentak Prapto tidak terima. Sarungan, tapi kenapa kamu masih kasar begini sih? Kalau insyaf jangan setengah-setengah dong. Protes Adi. Ya sudah maaf. Lain kali kalau bicara yang benar. Kamu suka sekali memancing emosiku. Terus si Siti bagaimana?
Apa kamu juga gak ada niat mau kawin lagi? Prapto dan Adi sudah memutuskan untuk tobat saja dan menjadi manusia lebih baik. Kini mereka berada di suatu desa terpencil di luar pulau. Di sana keduanya mengabdi pada sebuah pesantren yang tidak terlalu besar, tetapi cukup banyak muridnya. Dari sana Prapto jatuh cinta pada Najwa, anak dari pemilik pesantren, dan kini Prapto tengah berusaha mendekati Najwa untuk ia jadikan istri. Enggak ah, Siti itu bukan tipeku. Tipeku itu harus cewek cantik dan bohai. Intinya yang sedap dipandang mata gitu. Adi membicarakan fisik, sadar dirinya tampan setidaknya ia harus punya istri yang cantik. Naya saja cantik. Sinta. Lumayanlah. Heleh, terlalu pemilih kau Adi. Yang penting itu kau, Adi. Jangan pilih-pilih. Emang kamu kuat nahan tidak begituan terus? Sebagai lelaki yang sudah pernah beristri, kamu pasti juga menginginkannya kan? Ya iya sih, tapi akunya gak suka sama Siti kok. Nah kalau Najwa bisalah aku pikir-pikir. Menurut Adi Najwa itu masuk dalam kriteria wanita idamannya. Sayang Najwa sudah ditaksir Prapto. Plak. Heh, awas aja kalau kamu mau nikung aku dari belakang. Bakal ku jadikan perkedel kau Adi. Bentak Prapto yang terpancing emosi dengan ucapan Adi. Elah, sakit woi. Cuma bercanda cuk. Umpat Adi kesal lantaran Prapto memukulnya tidak main-main. Dek Najwa. Mau kemana dek? Sapa Damar alias Prapto bersama dengan Arya alias Adi yang tak sengaja bertemu dengan Najwa, anak sang kiai di desa tersebut. Keduanya tadi habis dari kota dan hendak kembali ke pesantren. Tetapi malah gak sengaja bertemu dengan Najwa. Mau ke kali bang, mau nyuci. Jawab Najwa sembari menunduk malu. Ia diajarkan abahnya agar selalu menjaga pandangan. Karena desa pelosok dan terpencil, masyarakatnya masih pergi ke kali untuk mencuci, belum ada air pam seperti yang ada di kota. Palingan ada sumur tetapi bagi yang punya. Bahkan di sana pun masih sedikit yang mempunyai TV. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki benda tersebut. Oh alah, ke kali toh. Ya udah yuk abang antar. Takutnya nanti di jalan malah ketemu sama hewan melata. Tawar Damar. POV Author. Guys, mulai sekarang Otor akan sering panggil Prapto dan Adi dengan nama Damar dan Arya ya. Tag. Arya mengikut lengan Damar. Katanya mau bantu di dalam. Kok malah mau ngantar Najwa sih? Protes Arya sembari berbisik. Mata Damar melotot, dan ia memberikan isyarat bibir agar Arya diam. Arya yang mengerti pun hanya mendengus kesal. Gak usah bang. Lagi pula kalinya kan dekat. Itu saja udah kelihatan. Duluan ya bang. Najwa udah ditunggu Ranti. Ucap Najwa menolak dengan sopan. Kemudian dengan menahan senyum Najwa segera pergi meninggalkan dua lelaki berparas tampan itu menuju kali. Ya, sebenarnya Damar atau Prapto itu cukup tampan. Hanya saja kulitnya tidak seputih Arya atau Adi. Pun ada banyak tato di lengan lelaki sangar itu. Damar tak mengalihkan pandangannya dari Najwa yang tengah menuju kali itu. Menurutmu Najwa itu menyukaiku juga tidak Tanya Damar dengan pandangan memuja pada Najwa. Arya memutar bola matanya malas. Gak tahu. Bisa saja yang disukainya itu aku. Kan kamu tahu sendiri. Aku kan tampan. Aku di sini juga banyak fans. Sahut Adi dengan asal. Beg. Kesal dengan jawaban Arya. Damar pun menggeplak kepala Arya cukup kencang. Aduh, sakit Dam. Protes Arya. Aku tahu kamu lebih tampan dariku. Tapi lihat juga, aku lebih gagah darimu. Kamu itu walau tampan tapi tubuhmu kayak rempeyek. Gak meco. Awas aja kalau kamu menikungku dan merebut Najwa dariku. Bakal ku bejek-bejek wajah tampanmu itu Arya. Kesal Damar sedikit mengancam. Ceka. Iya. Lagian Herman, kamu tanya terus. Daripada terus penasaran, cepatlah tembak itu si Najwa. Dengan begitu kamu akan tahu jawabannya. Gerutu Arya. Ini juga lagi berusaha. Sudahlah ayo, kita ke dalam. Bak mandi kemarin kan sudah mau habis.
Kita akan isi sampai penuh. Damar langsung menyeret Arya untuk segera menuju ke pesantren. Di sana, yang mereka lakukan itu mengisi bak yang berukuran sangat besar dan juga panjang. Terkadang mereka juga membantu memasak untuk keluarga dalam. Di sana itu tidak ada santri yang mondok. Santri akan pulang pergi untuk menimba ilmu. Dan di sana juga Damar dan Arya tinggal dengan gratis. Bisa dibilang tempat mereka bersembunyi. Untung di sini mereka itu jarang ada yang pakai handphone. Kalau tidak pasti mereka mengenali kita, Dam. Ucap Adi pelan. Ya, pilihanku untuk bersembunyi emang tepat kan? Di sini memang sangat ketinggalan zaman. Bisa-bisanya di era modern seperti ini tidak ada listrik, tidak ada TV ataupun ponsel. Hihihihi. Sahut Damar sembari terkikik. Tapi siapa yang nyangka aku malah ketemu bidadari di sini. Jadi makin betah deh. Imbu Damar lagi. Aku yang gak betah, Dam. Rasanya aku pengen pulang. Kalau Arya. Sabar. 2 tahun lagi kamu bisa pulang. Yang penting kamu kan terus kirim uang ke ibumu. Aku yakin di sana pasti kedua adikmu mengurus ibumu dengan baik. Oh ya, ngomong-ngomong, aku mau buka usaha di sini. Kamu mau gak join sama aku? Kita buka usaha sama-sama ya, biar kita bisa sukses juga. Ajak Damar yang terus bolak-balik mengangkat ember dan dimasukkan ke dalam kolah atau bak. Sedangkan Adi yang bagian menimba airnya. Emang mau buka bisnis apa? Tanya Arya penasaran. Aku sudah pikirkan, Eyal. Aku lihat-lihat di sini tuh jauh dari pasar. Jarang juga ada yang berjualan. Bagaimana kalau kita buka toko sembako? Sebenarnya uang Damar lebih dari cukup kalah hanya untuk membuka toko sembako. Apalagi di desa itu harga tanah sangatlah murah. Hanya saja, Damar juga ingin Arya bisa sukses. Setidaknya mereka berdua sukses bersama. Setelah mengamati Arya cukup lama, Damar merasa Arya itu baik. Tidak jahat seperti dirinya. Hahaha. Aku kan hanya punya uang 200 juta, Dam. Ucap Arya. Gak apa-apa. Kita buka tokonya kecil-kecilan dulu ya. Nanti keuntungannya kita simpan saja buat mengembangkan usaha. Jika udah besar dan ramai pembeli, baru kita menikmati hasilnya. Untuk sementara kita gunakan uang hasil investasi untuk kebutuhan sehari-hari di sini. Boleh deh. Arya pun setuju dengan ide Damar. Bang Arya. Seru Siti yang baru datang untuk mengaji. Arya dan Damar yang tengah beristirahat itu pun menoleh dan melihat Siti yang berjalan menghampiri mereka berdua. Ya ampun, itu cewek demen bener gangguin gue. Gerutu Arya pelan. Jangan gitu, Jangan sia-siakan Siti yang menyukaimu. Kulihat dia cukup manis kok walau kulitnya gosong gitu. Bisik Damar. Dia itu bukan tipe kudam. Ucap Arya lagi. Bang Arya, ini tadi Siti ada buat bubur. Ini buat Bang Arya dan Bang Damar. Semoga suka ya. Kata Siti sembari tersenyum manis. Tangannya menyodorkan kantong kresek pada Arya. Dengan sedikit malas Arya menerimanya. Terima kasih, ucap Arya dengan wajah datar. Tetapi hal itu membuat Siti semakin terpesona. Kalau begitu Siti pamit ya, Bang. Mau ngaji dulu. Pamit Siti. Hanya deheman saja. Kemudian Siti pun pergi dengan wajah yang bersemu merah. Malu ia dilihat Arya. Padahal Arya hanya menatapnya biasa. Tetapi Siti sudah tersipu saja. Jangan kecewakan Eyal. Kesempatan gak datang 2 kali. Ayah Siti itu ketua dusun di desa itu. Hidupmu pasti akan makmur jika mempersunting Siti. Kata Damar merayu. Cekah, orang aku gak suka. Udahlah ini buat kamu saja. Aku mau mandi. Arya berlalu ke kamarnya dengan Damar. Damar hanya geleng-geleng kepala melihat kekeras kepalaan Arya. Tidak tahu saja Damar kalau mantan istri Arya itu spek bidadari. Dan satunya spek ratu dangdut. Jelaslah Siti jauh dari tipe Arya. Dek Najwa, boleh abang minta waktunya sebentar? Beberapa hari telah berlalu. Kini Damar memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya pada Najwa, sang wanita idaman.
Boleh bang? Ada apa? Tanya Najwa lagi-lagi dengan wajah menunduk. Sesekali gadis manis yang mempunyai tubuh seputih susu itu melirik-lirik pada Arya yang duduk tak jauh dari tempat mereka berdiri. Bagaimana kalau kita cari tempat lain saja, Dek? Abang rasa di sini tempatnya kurang tepat. Kata Damar sembari meringis malu. Maaf bang, tidak bisa. Abah selalu melarang tidak boleh berdua-duaan dengan yang bukan muhrim apalagi di tempat sepi. Kalau ada yang ingin abang bicarakan, di sini saja. Kata Najwa menolak halus permintaan Damar. Haf. Damar menghela nafasnya pelan. Ya sudah, jadi begini deh. Damar mulai grogi. Najwa dengan sabar menunggu. Sesekali mata gadis itu mencuri-curi pandang pada Adi yang nampak acuh dan adik sendiri itu. Terlihat ada sedikit kekecewaan di mata Najwa melihat Arya yang nampak acuh dan tidak peduli dengan sekitar. Sebenarnya, abang itu suka dan cinta sama Dek Najwa. Abang berniat ingin mempersunting Dek Najwa. Apa Dek Najwa berkenan jadi istri abang? Tanya Damar yang memilih langsung jujur dan berniat langsung mempersunting saja. Umurnya sudah sangat matang. Sudah waktunya untuk berumah tangga. Najwa yang mendengar pernyataan Damar pun terkejut. Bang! Najwa menatap bingung pada Damar. Iya, abang mencintaimu deh. Kata Damar lagi, bibirnya tersenyum dengan pandangan mata yang teduh. Najwa melihat ada cinta tulus di mata Damar. Hatinya pun jadi bimbang. Ia melirik lagi pada Arya yang tiba-tiba saja ada Siti di sisi pria itu. Mata Najwa pun mengerjap beberapa kali. Di sisi sana, ada Arya yang duduk berdua dengan Siti dan entah tengah membicarakan apa, dan di depannya ada Damar yang menyatakan cinta dengan tulus. Mana yang akan Najwa pilih? Bang, Najwa. Bang, Najwa. Ucap Najwa menggantung. Gadis itu terlihat ragu-ragu. Sedangkan Damar menunggu dengan sabar, matanya menatap penuh cinta pada Najwa, dan Najwa melihatnya dengan jelas. Cinta tulus itu seperti cintanya pada Arya. Ya, selama ini diam-diam Najwa menyukai Arya, lelaki tampan dan putih bersih itu mampu memikat banyak teman wanitanya, termasuk dirinya. Tetapi ia juga tahu kalau sahabatnya yang bernama Siti juga sangat menyukai Arya. Bahkan Siti sudah bertekad akan membuat Arya jadi suaminya. Jadi sejak lama Najwa sudah putuskan untuk tidak berharap lagi cinta Arya. Najwa mulai berpikir jernih, daripada mencintai yang tidak terbalaskan dan menyakiti sahabatnya, bukankah lebih baik ia menerima cinta Damar saja? Lelaki yang tulus mencintainya. Ya, Najwa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan yang tidak akan dua kali. Dilihat-lihat, Damar juga cukup tampan, hanya saja tidak sebersih Arya. Nilai plusnya Damar lebih gagah dari Arya. Seperti kebanyakan wanita pada umumnya, rupanya Najwa juga menyukai wajah tampan seorang lelaki. Najwa, akan menunggu niat baik abang bersama abah di rumah. Jawab Najwa sembari tersenyum malu. Ya, sejak Siti berkoar akan mendapatkan Arya, sejak saat itu Najwa membunuh perasaannya terhadap Arya alias Adi. Jadi, ia memutuskan untuk menerima perasaan Damar. Lelaki gagah dan tampan yang cukup mengalihkan perhatiannya dari Arya. Untuk sesaat keadaan menjadi hening. Damar menatap tidak percaya kepada Najwa. Dek, apa itu artinya? Perasaan abang diterima? Tanya Damar dengan suara sedikit gemetar. Najwa adalah wanita ketiga yang ia cintai setelah ibu dan seseorang di masa lalu. Seseorang yang menorehkan luka yang cukup dalam yang tentunya masih membekas sampai saat ini. Seseorang itu juga yang membuatnya salah jalur sampai berakhir menjadi penjahat seperti ini. Tapi sekarang Damar sudah berniat untuk berubah. Ia lelah hidup menjadi penjahat. Melihat teman sebayanya yang sudah mempunyai banyak anak membuat Damar iri. Ia juga menginginkan seseorang yang ada di sampingnya. Anak-anak yang lucu-lucu dan menggemaskan. Dan pilihannya jatuh pada Najwa. Gadis desa yang cantik dan manis. Dan tentunya mampu membuat Damar melupakan wanita masa lalunya itu. Iya bang, jika abang serius dengan perkataan abang tadi, abang bisa datang ke rumah dan pinta aku pada abah. Kata Najwa sembari meremas-remas jemarinya. Entah mengapa tiba-tiba ia merasa gugup.
Mendengar jawaban Najwa barusan, membuat senyum Damar mereka. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya adek mau jadi istri abang juga. Seru Damar sudah bahagia duluan. Najwa mengerutkan kening. Bang, belum Najwa terima, tapi abang datang dulu dan bilang pada abah. Kata Najwa lagi memperjelas. Iya abang mengerti, tapi dengan kamu menyuruh abang datang ke abah bukannya adek sudah bersedia abang lama? Kata Damar yang memang pintar otaknya. Najwa pun tersenyum malu-malu, lalu dengan pelan ia mengangguk. Abang janji deh, besok malam abang akan datang ke dalam dan melamar adek. Abang akan persiapkan semuanya mulai saat ini. Adek siap-siapa aja untuk jadi istri abang. Kata Damar dengan senyum sumringah. Najwa pun semakin menundukkan kepalanya, lama-lama jantungnya bisa copot ditatap seperti itu oleh Damar. Adek mau kemana? Ayo abang antar. Tanya Damar. Ini mau petik cabai dan sayuran di kebun samping bang. Tidak perlu diantar. Najwa ada temen kok. Tini dan Aini pasti sudah sampai duluan. Kalau begitu Najwa pergi petik cabai dulu ya. Assalamualaikum. Jawab Najwa. Waalaikumsalam. Damar terus memperhatikan kepergian bidadarinya yang pergi ke kebun dengan mata yang tidak berkedip. Sedangkan di sisi lain, Arya tengah dibuat kesal dengan aksi agresif Siti. Ayolah bang, mau ya datang ke rumah? Kebetulan bapak juga sangat ingin bertemu dengan abang. Pinta Siti masih belum menyerah. Kenapa bapakmu ingin bertemu denganku? Tanya Arya merasa aneh. Ya kan? Siti suka sama abang. Jadilah bapak ingin bertemu dengan lelaki yang Siti cintai. Nanti kalau bapak sudah melihat abang, barulah bapak bisa memberikan keputusannya. Bapak akan merestui kalau abang serius mau menikahi Siti. Ucap Siti dengan percaya dirinya. Arya sampai dibuat melongo dengan ucapan Siti. Hah, gila kamu. Kita tidak pernah pacaran ya? Pekik Arya frustasi. Bang, di desa ini tidak ada yang namanya pacar-pacaran. Kalau sudah suka uang langsung nikah saja. Aku mau nikahnya sama abang. Abang mau ya nikah sama Siti? Pinta Siti dengan menatap penuh harap pada Arya. Arya semakin tercengang dibuatnya. Apakah dunia sudah terbalik? Siti yang notabene-nya seorang wanita melamar lelaki. Maaf tidak bisa. Aku tidak menyukaimu. Jawab Arya langsung. Ia tidak mau berbasa-basi apalagi sampai memberi harapan palsu pada Siti. Wajah Siti yang tadinya sumringah itu pun langsung sendu seketika. Tidak apa-apa bang. Abang mau menikah denganku saja itu sudah membuatku senang. Nanti setelah menikah, aku akan berusaha membuat abang menyukaiku. Mau ya bang jadi suami Siti? Siti janji nanti akan Siti kasih mahar sawah. Kata Siti lagi, masih berusaha merayu. Mungkin benar kata Arya, kalau dunia memang sudah benar-benar terbalik. Ma! Baru saja Arya ingin menolak kembali, tetapi sudah disambar oleh Damar yang tiba-tiba sudah ada di antara mereka. Sudahlah Ea, terima saja perasaan Siti, seperti tadi Najwa menerima perasa aku. Ayo kita sama-sama menikah Ea. Kita buka lembaran baru di sini dengan membentuk keluarga baru. Sambar Damar. Siti pun tersenyum lebar saat melihat Damar mendukungnya. Maaf, aku tetap tidak bisa. Aku akan menikah dengan seseorang yang aku cintai. Permisi. Jawab Arya kemudian segera pergi dari sana, meninggalkan Siti yang patah hati akibat penolakan Arya. Sabar ya Si, nanti abang akan coba bujuk agar Arya menerima kamu. Kata Damar yang kasihan melihat Siti. Ia bisa melihat dirinya ketika di masa lalu. Yang dimana, sang kekasih lebih memilih lelaki kaya ketimbang dirinya yang miskin. Iya bang, tolong ya, soalnya Siti cinta banget sama Bang Arya. Rasanya Siti gak bisa hidup tanpa Bang Arya. Pinta Siti memohon. Iya. Damar mengiyakan saja, kemudian mereka pun pergi ke tujuan masing-masing. Alhamdulillah, acara akikahan si kembar sudah selesai, lancar dan tanpa hambatan.
Ucap Nanda sembari sesekali menjawil pipi gembul Kevin. Ganteng banget anakmu, Nei. Gak nyangka kalau kamu bakal bisa punya makhluk kayak gini. Hihihi. Imbuh Nanda sembari terkikik geli. Kini 3 sekawan itu tengah duduk berkumpul sembari bercanda ria, masih menikmati hidangan sisa dari akikahan Kevin dan juga Hansa. Yang bener dong Endea. Masa iya baby segemes ini kamu katain makhluk? Omel Windy. Bener tuh. Suka asal Nanda kalau ngomong. Aku punya nama tante. Namaku Kevin. Bukan makhluk. Imbu Nea yang juga mengomel kemudian menirukan suara khas anak kecil. Iya deh. Si Kevin makhluk Tuhan yang paling ganteng. Ngemeng-ngemeng. Gimana kabarnya si cunguk itu, Nei? Apa dia tahu kalau kamu udah beranak begini? Sampai 2 lagi. Dia pasti kaget dan shock. Syukur-syukur kena serangan jantung dan kena stroke kayak emaknya itu. Seloroh Nanda bertanya. Kening Windy mengerut mendengar pentaannya aneh sahabatnya itu. Cunguk siapa yang kau maksud Endea? Tanya Windy penasaran. Adi, mantan suaminya Nea. Kamu tahu Win, dulu mulutnya dan emaknya tuh busuk banget tahu gak? Sekate-katehin Nea teman kita mandul. Lah ini buktinya Nea bisa kok beranak 2 sekaligus. Ya kan Nei? Itu artinya si Borokoko Adi yang mandul. Kata Nanda lagi. Nea mendengus kasar. Mang gue apaan dikatain beranak 2? Kambing apa ya? Gerutu Nea yang kesal dengan Nanda. Nanda pun nyinyir kambing. Bukan kambing, Nei. Tapi kamu kan mirip banteng. Kamu tahu kan kalau dari dulu kamu itu pemarah dan suka sekali menyeruduk yang mengganggu kita. Hahaha. Sambung Nanda kemudian tergelak. Windy Jetty ikut-ikutan tertawa mendengarnya. 2 temannya ini dari dulu memang selalu random kalau berbicara. Dari bahasa perkataan saja sudah membuat Windy terhibur. Makanya betah sekali Windy bersahabat dengan keduanya. Sudah. Kalian ini dari dulu tidak pernah berubah ya? Suka sekali bercanda. Oh ya, aku penasaran nih. Seperti apa sih suami pertamamu, Nei? Buruk sekali ya perangainya. Tanya Windy penasaran. Sampai sekarang Windy masih penasaran dengan sosok suami pertama Nea. Orang bodoh mana sih yang menyia-nyiakan seorang kanaya? Pikir Windy. Udahlah, gak usah dibahas. Meos aku mengingatnya. Bikin aku sakit perut tahu gak? Nea menolak untuk menceritakannya. Udah sini kalau dia gak mau cerita. Bakal aku ceritain sampai ke akar-akarnya. Jetty tuh gini. Dengan semangat Nanda menceritakan nasib tragis rumah tangga Nea terdahulu. Nea yang mendengar masa lalunya mulai diangkat kembali pun hanya memutar bola matanya malas. Ya ampun Nei. Kok bisa-bisanya kamu sang jagoan sekolah berakhir menjadi menantu tersakiti? Astaga. Kalau aku jadi kamu, Nei, paling aku cuma bertahan sampai seminggu. Lah ini kamu setahun. OMG, botha banget kamu jadi perempuan, Nea. Tuh kan, apa Nea bilang? Jika masa lalunya diputar kembali pasti orang yang mendengarnya pasti akan mengatainya botha. Tapi memang Nea sadari sih kalau ia itu bodoh. Benar kan? Padahal waktu itu sudah ada dokter Adrian loh yang menyukai Nea. Si Nea malah menerima si curut Adi. Kan Be? Hahaha. Imbuh Nanda kembali tergelak. Windy juga ikut-ikutan tertawa seperti Nanda. Sedangkan Nea sudah manyun. Kalian ini menyebalkan sekali. Mending makan gulai gih. Daripada bergosip tentang mantan suamiku. Gak penting banget tahu gak? Gerutu Nea kesal. Sorenya semua acara sudah selesai. Keadaan rumah juga sudah rapi setelah tadi dibersihkan oleh penjaga, dan tentunya dibantu juga oleh ibu-ibu dari kampung yang sengaja Nea undang. Esok paginya mereka semua berencana akan bertamasya di pantai Ancol, dan juga ke Dufan. Semua atas rekomendasi Nea dan tentunya semua Nea yang membiayai. Nea tidak bisa ikut dan Nandalah yang menjadi pemandu para ibu-ibu tersebut, tentu dibantu juga dengan Aris. Selama di rumah Nea, mereka dibuat senang dan bahagia. Setelah puas bertamasya dan berbelanja, pagi ini mereka pun akan kembali ke kampung.
Naya menyewakan minibus untuk transportasi mereka pulang. Sebelum pulang Naya memberikan bingkisan untuk masing-masing orang. Ini oleh-oleh dan tanda terima kasih dari aku dan suami untuk kalian semua. Terima kasih ya sudah mau direpotkan. Naya jadi gak enak, kata Naya. Sama sekali gak repot kok, Nei. Kami malahan seneng. Di sini kami makan enak terus. Kamu juga menjamu kami dengan baik. Dan yang paling penting, kami bisa jalan-jalan dan melihat seperti apa bentukan kota Jakarta. Ini semua berkat kamu, Nei. Di saat sudah sukses begini, ternyata kamu masih ingat pada kami. Terima kasih banyak ya, dan terima kasih juga dengan bingkisannya. Harusnya tidak perlu repot-repot begini. Kami ikhlas membantu kok. Ucap salah satu ibu-ibu mewakili teman-temannya. Yang lain hanya mengangguk-anggukan kepala. Naya gak akan pernah lupa. Di saat Naya terpuruk dan merasa sendirian, hanya ibu-ibu yang menghibur dan menemani Naya. Ibu-ibu juga sering mentraktir Naya ketika Naya lapar dan pengen jajan. Pokoknya, kebaikan ibu-ibu gak akan pernah Naya lupakan. Kata Naya dengan mata mulai berkaca-kaca. Ia mulai teringat kembali dirinya saat sama sekali tidak pegang uang tetapi mulutnya celamitan kepengen jajan. Mereka hanya bisa tersenyum haru melihat Naya yang tidak sombong walau sudah kaya raya. Dan tentunya masih mengingat mereka. Setelah menerima bingkisan yang berupa paper bag berukuran besar itu, mereka semua pun pulang. Sampai rumah, Aris yang juga mendapatkan bingkisan itu pun segera membukanya. Takutnya ada makanan yang cepat basi. Saat ia membuka betapa terkejutnya Aris saat melihat isinya. Ada beberapa kue khas oleh-oleh Jakarta. Ada satu set mukena lengkap dengan sarung beserta kokonya. Tetapi yang membuat Aris terkejut ialah sebuah amplop tebal yang terselip di antara baju dan kue-kue itu. Di amplop ada sebuah catatan kecil yang berbunyi terima kasih atas bantuannya. Mohon diterima ya. Mau lebaran? Hitung-hitung THR dari Naya suami untuk teman-teman semuanya. Naya sayang kalian semua. Begitulah isi catatan Naya, dengan diakhiri emoji senyum. Penasaran karena terasa tebal, Aris mulai pun membukanya. Tangannya gemetar saat melihat angka yang tertera di sana. 10 juta. Gumamnya syok. Masya Allah Mbak Naya, ini banyak banget. Apa Mbak Naya gak salah hitung? Gumam Aris antara syok dan juga ragu. Takut salah menduga, Aris pun meraih ponsel dan langsung menghubungi Nanda. Ya Aris, ada apa? Tanya Nanda langsung show the point. Mungkin sahabat mantan kakak iparnya itu juga lelah makanya tidak mau berbasa-basi. Anu Mbak Nanda udah buka amplop belum? Tanya Aris langsung nyeplos. Amplop? Amplop apa Enris? Dari siapa? Tanya Nanda malah belum tahu. Aris menduga pasti Nanda belum membuka bingkisan oleh-oleh yang diberikan Naya tadi pagi. Itu Mbak, bingkisan oleh-oleh dari Mbak Naya. Di dalamnya ada amplop. Coba Mbak buka deh. Sama gak sama punya aku? Ucap Aris memberitahu. Oh alah, ada amplopnya toh? Ya udah, coba Mbak cek dulu. Bentar. Untuk sesaat hanya terdengar berisik di dalam telepon. Dengan sabar Aris menunggu. Hingga sesaat kemudian Aris mendebat pekikan Nanda. Ya ampun ya so sweet banget. 10 juta itu besar loh. Apa kamu juga dapat 10 itu juta Aris? Seloroh Nanda kemudian bertanya pada Aris. Iya Mbah, aku juga dapat uang THR itu. Apa ini tidak terlalu banyak Mbah? Maksudku, barangkali Mbak Naya salah hitung dan masukin amplopnya. Ujar Aris masih terdengar ragu-ragu. Hahaha. Nanda malah tertawa terbahak-bahak mendengar seruan Aris yang terdengar lucu di telinganya. Kenapa ketawa Mbak? Ada yang lucu? Tanya Aris heran. Kamu yang lucu Riz. Ada-ada aja kamu. Mana mungkin Naya sampai salah hitung duit. Kalau soal duit, dari dulu Naya itu orangnya sangat terperinci. Kamu tenang aja. Ini pasti Naya emang sengaja kasih THR segini. Apa kamu gak baca pesan yang Naya tulis di amplopnya? Kalau sudah begitu aku yakin Mang Naya dan suaminya niat kasihnya segitu. Lagian kan mereka kaya. Uang segitu gak ada apa-apanya lah bagi mereka.
Kekayaan mereka tuh gak akan habis 7 turunan dan 7 tanjakan, Riz. Jadi kamu tenang aja. Simpan atau pergunakan uang itu baik-baik, kata Nanda. Antara lega dan bersyukur. Itulah yang dirasakan Aris. Alhamdulillah. Dari dulu aku percaya kalau Mbak Neya itu memang baik. Semoga rezeki Mbak Neya dilancarkan dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Ucap Aris mendoakan yang baik-baik untuk mantan kakak iparnya. Lagian hanya itu yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikan Neya. Amin. Ya sudah. Mbak mau istirahat dulu ya, Aris. Kamu juga. Besok jangan lupa masuk kerja, kata Nanda. Aris terkekeh kecil. Siap, Mbak. Balas Aris yang sudah menganggap Nanda seperti kakak perempuannya sendiri. Sama seperti ia menganggap Neya selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak. Panggilan pun berakhir. Lalu Aris kembali menatap tumpukan uang yang berjumlah 10 juta tersebut. Matanya pun mulai berkaca-kaca. Semoga kamu selalu dilimpahi kebahagiaan, Mbak. Dan dilancarkan terus rezekinya. Terima kasih banyak. Bantuan Mbak Neya sangat berarti bagi rakyat kecil seperti kami. Gumam Aris penuh syukur. Sebelum tidur, Aris pun menyempatkan untuk mengirim pesan ke adiknya. Yuk, besok sore siap-siap ya. Sepulangnya bekerja aku akan jemput kamu. Aku ingin ajak kamu refreshing sebentar. Jangan lupa minta izin sama suami kamu. San. Pesan pun terkirim. Kemudian Aris mematikan datanya lalu bersiap untuk tidur. Rencananya, ia akan membagi sedikit uang pemberian Neya untuk kebutuhan keponakannya yang akan lahir. Sebagian ia tabung dan sisanya akan ia sumbangkan ke masjid dan juga membeli beberapa kebutuhan rumah. Di rumah Ayu. Nanti sore aku mau keluar sama Aris. Bukan meminta izin, melainkan Ayu memberitahu. Saat ini, mereka tengah sarapan bersama di meja makan sederhana di rumah tersebut. Mendengar ungkapan Ayu, membuat Ferry dan Suci sama-sama menoleh. Mau ngapain? Kelayapan terus kerjaanmu yuk. Kau tegur Ferry. Bukan apa. Ia hafal betul kebiasaan Ayu yang suka kalap jika pergi keluar rumah. Uang darinya yang cuma 300.000 pasti akan langsung ludes. Alhasil Ayu pasti akan merenyek dan minta duit tambahan. Tetapi tidak pernah ia kasih lantaran dia sendiri hanya memegang uang pas-pasan. Suci yang kasihan kerap kali memberikan uangnya kepada Ayu. Walau tidak besar, tetapi Ferry kurang suka. Menurutnya Ayu itu boros. Tidak seperti istri pertamanya yang pandai berhemat bahkan bisa menabung. Kelayapan gimana? Aku pergi sama Aris. Saudara kembarku sendiri. Apa salah? Ayu langsung ngotot. Ia tidak suka dilarang-larang begitu. Memang benar Ayu sudah mulai berubah, tetapi belum 100%. Ia yang dari kecil dididik seenaknya dan suka boros oleh Bu Indah, tentunya kesulitan untuk menjadi baik dalam sekejap. Tetapi yang paling diacungi jempol, Ayu sudah mulai menerima dirinya yang diduakan. Ia sudah mulai bisa menerima Suci di tengah-tengah hubungannya dengan Ferry. Bukankah itu sebuah kemajuan yang sangat bagus? Untuk Ferry harusnya ia bisa lebih sabar untuk membimbing istrinya itu lebih baik lagi. Tetapi Ferry yang perangainya sama buruknya di masa lalu itu, tentunya hanya mempunyai sabar setipis tisu yang bahkan dibelah jeti ketujuh. Andai tidak ada anak di dalam perut Ayu, mungkin saja Ferry sudah menceraikan Ayu sejak awal. Bahkan tidak akan pernah menikahinya. Karena sudah ada Suci yang menurutnya lebih baik daripada Ayu. Salah karena kamu nanti pasti akan menghabiskan uang dariku. Yang ujung-ujungnya nanti pasti minta lagi dan bakalan Suci lagi yang kasih ke kamu. Kamu mikir gak sih? Suci itu juga sama butuhnya dengan kamu, tetapi malah selalu diminta sama kamu. Marah Ferry. Mas, jangan kasar. Kau tegur Suci berusaha meredam amarah sang suami. Maksudnya Mas Ferry bukan gitu. Boleh kok kamu pergi keluar sama saudaramu. Tetapi kalau bisa jangan sore ya. Kamu kan lagi hamil besar. Pamaliah keluar sore-sore apalagi suruh. Kata Suci menasehati. Kalau bisa siang saja. Imbus Suci. Ferry hanya mendengus kesal.
karena lagi-lagi Suci membela Ayu. Iya, aku mengerti, tapi siangnya Aris itu bekerja. Dia hanya punya waktu sore. Lagi pula Aris ngajaknya sore, jadi aku manut saja. Kata Ayu menanggapi. Suci tidak berkomentar lagi. Terserah kamu sajalah. Tapi kalau duitmu habis jangan coba-coba minta aku lagi apalagi ke Suci ya. Ketus Ferry kemudian bangkit dan berdirinya. Ia siap untuk berangkat bekerja. Suci pun mengekori suaminya bermaksud mengantarnya sampai keluar. Ceka, duitku habiskan buat kamu juga, Fer. Lihatlah. Wajahku glowing dan tubuhku wangi begini kan kamu juga yang menikmati. Terus, belum lagi kalau anakmu yang ada di perutku lagi ngidam. Gak bisa dikata. Apa kamu mau kalau lahir nanti anakmu jadi ileran karena ketika ingin makan sesuatu gak keturutan? Cerocos Ayu yang juga bangkit dan mengekori keduanya. Kini mereka sudah sampai teras. Ferry memperhatikan kedua istrinya. Saat diperhatikan begini, memang benar ada perbedaan di antara Ayu dan Suci. Ayu lebih cantik, lebih terawat. Berbeda dengan Suci yang nampak polosan saja. Bahkan terkadang tubuh Suci bau bawang dan terasi, muka juga berminyak. Itu lantaran Suci lebih memilih menghemat uangnya untuk ditabung daripada membeli skincare body cara yang menurutnya tidak penting itu. Andai uang nafkah Ferry lebih besar, tentunya Suci juga ingin merawat diri seperti Ayu. Dari pengalaman masa lalu, Suci lebih mengutamakan masa depan yang tidak tahu akan seperti apa. Bukankah mempunyai tabungan untuk berjaga-jaga jika ada kondisi darurat itu lebih baik? Karena di zaman sekarang, sulit mendapatkan pertolongan materi bahkan dari saudara sendiri pun. Haf! Ferry menghela nafas. Ya sudah aku berangkat. Katanya tidak mau memperpanjang lagi. Lalu kedua istrinya pun mencium punggung tangan Ferry. Tapi kamu ridho kan aku keluar sama Aris? Tenang aja. Kalau Aris yang ngajak, aku yakin dia pasti yang akan traktir aku. Duitku gak akan habis kali ini, Riz. Kata Ayu menahan belum mau melepaskan tangan suaminya. Iya, tapi pulangnya jangan kemalaman ya. Ingat ada anak kita di dalam sini. Ferry pun lulu juga melihat wajah menggemaskan Ayu. Sedari dulu, kecantikan Ayu yang selalu membuat Ferry tergila-gila. Melihat itu, bohong kalau Suci tidak merasa cemburu. Walau selama ini ia sudah bilang ikhlas dan menerima Ayu sebagai madunya, tetap saja di hati kecilnya merasa cemburu jika melihat suaminya menyayangi wanita lain. Andai Mas Ferry mampu, aku ingin tinggal terpisah dengan maduku. Liris Suci dalam hati. Seikhlas-ikhlasnya istri dipoligami, tetap saja ia akan merasakan cemburu ketika melihat suaminya bermesraan dengan istrinya yang lain. Itulah pentingnya tidak mencampurkan kedua istrinya di satu rumah yang sama. Harusnya Ferry menempatkan istri-istrinya di rumah yang berbeda. Tetapi apalah dah, kemampuan Ferry hanya itu saja. Itu pun rumah hasil pemberian orang tuanya. Sorenya, Aris sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ia akan pulang lebih cepat kali ini. Pukul 3 sore, ia sudah keluar dari ruang kerjanya. Saya akan pulang lebih cepat hari ini. Mau ada keperluan. Kalian yang baik kerjanya. Jangan membuat kesalahan apalagi ada yang curang. Ingat ada CCTV di setiap sudut minimarket ini. Ketahuan sedikit saja tidak ada ampun. Pesan Aris kepada semua karyawan. Baik, Pak. Seru mereka serempak. Mbak Siska, saya serahkan urusan minimarket kepadamu. Tolong awasi dengan baik. Kata Aris pada Siska, wanita yang menjawab menjadi pengawas di sana. Baik, Pak. Percayakan pada saya. Ya sudah, saya pergi dulu. Lalu Aris pun pergi. Sebina dan Ayumi diam-diam terus memperhatikan kepergian Aris. Keduanya masih belum bisa move on. Sebina yang terus menghindar dan Ayumi yang terus mendapatkan penolakan. Melihat kedatangan Aris, Ayu langsung terlihat bahagia. Ia sedikit berlari menghampiri Aris yang baru saja mematikan mesin motornya. Aris, kau sudah datang. Pekik Ayu girang. Yuk, jangan lari-lari. Perutmu udah besar gitu loh, Mbok ya yang hati-hati. Kau tegur Aris langsung khawatir. Hehi. Maaf. Habis aku gak sabar mau refreshing,
Emang kamu mau ajak aku kemana, Riz? Mau ke mall ya? Ayu cengengesan dan asal menebak. Tahu aja. Sudah siap kan? Ya sudah, kita langsung saja. Yuk naik. Ayu pun langsung duduk di belakang Aris. Tin. Kami pergi dulu, Mbak. Pamit Aris pada Suci yang ternyata keluar dari rumah. Suci pun mengangguk sembari tersenyum. Lalu Aris pun mengendarai motornya menuju mall yang ada di daerah mereka. Walau tidak sebesar di kota, tetapi mall tersebut sangat ramai pengunjung karena satu-satunya yang ada di daerah mereka. Di sana, Aris membelanjakan kebutuhan untuk bayi Ayu, seperti baju, bak mandi bahkan kasur, bedong dan masih banyak lagi. Riz, banyak banget. Kamu habis menang judi ya? Tanya Ayu penasaran saat Aris menyuruhnya untuk mengambil ini dan itu. Sembarangan. Kemudian Aris mulai menceritakan apa yang ia dapat dari Nia. Tahu gitu mending kemarin aku ikut juga, Riz. Agar aku juga dapat 10 juta. Keluh Ayu nampak menyesal. Kasihan perutmu, Yu. Perjalanannya itu jauh. Berjam-jam. Ya mungkin belum rezekimu. Kurasa ini sudah cukup, Yu. Bayi kan pakainya gak akan lama. Segini aja dulu. Nanti kalau ada rezeki aku akan belikan baju baru untuk keponakan aku. Kata Aris sembari mengelus perut besar adiknya. Orang yang gak tahu pasti mengira keduanya sepasang suami istri. Iya, tapi Riz. Aku juga mau loh diberikan baju baru. Lihat bajuku udah mulai gak muat. Dan lagi skincare dan bodycare aku udah mau habis. Pinta Ayu dengan mata berkedip-kedip. Hahaha. Ayu, mulai ngelunjak. Untung sayang dan Aris lagi ada duit. Jadi kali ini Aris menuruti keinginan saudaranya itu. Lagi pula, ia memang berniat menyenangkan Ayu. Ia tahu kalau selama ini saudaranya itu selalu hidup kekurangan. Oke, mumpung aku lagi ada duit, Yu. Jadi nih aku kasih 1 juta. Kamu bebas untuk membelanjakannya. Aris cukup cerdas. Ia memberikan uang saja daripada Ayu nanti memilih ini itu dan akan membuat kantongnya jebol seketika. Karena saudara, jadi Aris hafal betul watak Ayu. Jika dikasih kesempatan begitu, pastilah Ayu akan memanfaatkannya. Hahaha. Kamu baik sekali, Riz. Aku makin sayang deh sama kamu. Pekik Ayu girang. Ceka, emang dulu gak sayang apa? Sesama saudara apalagi kita ini kembar. Harusnya saling sayang dan saling tolong, Yu. Gerutu Aris. Iya, Om Aris tersayang. Yuk, aku mau beli daster di sana. Ayu menunjuk di toko sebelah. Setelah semuanya Ayu beli, kini Ayu merasa lapar. Ayo kita makan. Keponakanku pasti sudah lapar karena sedari tadi ibunya kalah belanja ini itu. Sindir Aris. Hihi. Ayu hanya cengengesan. Tetapi uang 1 juta tadi, tidak Ayu habiskan begitu saja. Ia hanya membeli seperlunya saja. Dari 1 juta masih tersisa 540 ribu. Bukankah itu sudah rekor bagi pemboros seperti Ayu? Kini, keduanya berjalan bersisian menuju ke sebuah resto yang ada di mall tersebut. Ayu yang menggandeng lengan Aris, dan satu tangan Aris yang lainnya membawa semua belanjaan Ayu. Bahkan satu tangan Ayu pun juga membawa belanjaan. Malam ini, Aris sangat memanjakan saudaranya. Saat memasuki resto, mendadak Aris menghentikan langkah, terlihat Aris terkejut melihat kehadiran seseorang. Wanita yang berseragam pelayan itu juga tak kalah terkejutnya. Ia memandangi Aris dan Ayu secara bergantian. Jeti, dia sudah punya istri. Batin Sebina. Ya, dialah Sebina. Yang ternyata mengambil kerja part-time di resto tersebut. Sebina, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Aris terlihat kaget.